Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi Nahwi wa Sarfi wa Lughat. Kalau kemarin kita sudah sempat selesai membahas tentang pembahasan amil dan juga sigot. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang isim domir. Ini akan memulai perjalanan kita membahas tentang isim-isim mabni. Jadi teman-teman, pembahasan isim-isim mabni itu dimulai dari isim domir yang pertama. Jadi buat teman-teman semua sebelum dilanjut yang sudah punya kitab Arba'in, bisa langsung dibuka di halaman ke-36. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in, bisa langsung chat di nomor WhatsApp ya, 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya isim domir ini termasuk isim-isimnya mabni. Mabni itu artinya tidak bisa berubah, ya. Nih, isim domir. Isim domir adalah, ini saya buletin nih biar teman-teman bisa lihat juga. Isim domir adalah isim yang menunjukkan mana aku, kamu, dia. Ini Indonesianya, tapi kalau di sebelah sini teman-teman, ini untuk bahasa Arabnya, Latinannya. Jadi isim domir adalah isim yang menunjukkan mana aku, kamu, dia. Ya, isim domir terbagi menjadi dua. Ada yang bariz, ada yang mustatir. Bariz, mustatir. Baris itu teman-teman artinya kelihatan. Nah, di sini ada keterangannya. Bariz itu artinya kelihatan, sedangkan mustatir artinya tidak kelihatan. Jadi isim domir ada dua, ada baris, ada mustatir. Yang baris terbagi lagi menjadi dua. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil artinya terputus, muttasil artinya tersambung. Terputus itu maksudnya terputus dengan lafaz sebelumnya, dengan lafaz sebelumnya. Sedangkan muttasil tersambung dengan lafaz sebelumnya. Yang munfasil itu terbagi yang munfasil itu punya dua mahal. Jadi kan kalau kemarin kita sudah sempat bahas bahwasanya i'rab mahalan, salah satu di antara i'rab mahalan adalah isim-isim mabni. Jadi setiap isim mabni itu punya mahal. Begitu juga dengan isim domir. Jadi isim domir ini juga punya mahal. Nah, isim domir baris yang munfasil itu punya dua mahal. Mahal rafa dan juga mahal nasab. Ya, mahal rafa contohnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sedangkan yang mahal nasab contohnya iyahu, iyahu kias, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Jadi gini, kita praktek coba nih. Dengan isim domir yang baris yang munfasil. Misal teman-teman kita menemukan ada lafaz huwa qaimun. Kan penghapusnya. Oh, itu di sini tolong ambil penghapus. Misal teman-teman kita menemukan ada lafaz huwa qaimun. Misal teman-teman menemukan ada lafaz huwa qaimun. Ini kita deteksinya pakai metode isim mabni. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim mabni? Dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, mahal apa, sebab apa, marifat atau nakiro, sebab apa, waqi apa, mananya apa. Huwa qaimun, huwa kalimah isim domir, mabni atau mu'rab, mabni, sebab tidak bisa berubah. Jadi pokoknya kalau ada isim mabni itu tidak ada pertanyaan kalimat apa, sebab apa, karena isim mabni ya. Penting teman-teman hafal 11 itu udah, itu pasti isim mabni. Jadi huwa ini kalimat isim domir, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Huwa mabni apa? Mabni fathah. Teman-teman kalau untuk menentukan ini tinggal lihat harokatnya. Huwa mabni fathah, huwa mahal, mahal rofa, sebab mubtada isim domir. Jadi kalau kita mau menentukan buat isim mabni itu mahalnya mahal apa, kita cukup lihat di halaman 25, 26, 27. Jadi disesuaikan dengan i'rab. Jadi kan kalau isim mu'rab itu punya i'rab, kalau isim mabni punya mahal.
Jadi huwa ini mahalnya mahal rafa sebab mubtada isim domir. Huwa marifat atau nakirah? Marifat sebab isim domir bariz munfasil. Dikatakan isim domir karena huwa ini menunjukkan mana dia. Dikatakan bariz karena huwa ini kelihatan. Dikatakan munfasil karena huwa ini terputus dengan lafaz sebelumnya. Ya, jadi terputus lafadznya. Nggak harus sebelumnya sih. Ya, sebelumnya sih biasa umumnya. Pokoknya terputus lah. Teman-teman ingatnya terputus aja. Di huwa ini dikatakan isim domir karena menunjukkan mana dia. Dikatakan baris karena kelihatan. Dikatakan munfasil karena terputus. Huwa wake mufrad mudzakkar ghaib, maknanya dia lelaki satu. Nah, itu contoh praktek kalau kita mau menemukan ada kalimat isim domir yang baris munfasil. Begitu juga dengan yang iyahu. Tentunya yang nomor 2 ada yang mutasil selain baris. Jadi isim domir itu ada yang baris, ada mustatir. Yang baris atau yang kelihatan ini terbagi menjadi 2, ada yang munfasil, ada yang mutasil. Munfasil artinya terputus, sedangkan mutasil artinya tersambung. Yang mutasil punya 3 mahal. Nih, mahal rofa, mahal nasob, mahal jer. Kalau tadi yang munfasil cuma ada 2 mahal rofa dan mahal nasob. Tapi kalau mutasil ini punya 3 mahal rofa, mahal nasob dan juga mahal jer. Yang mahal rofa seperti contoh doroba. Doroba kias, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Nah, lafaz doroba ini ada domirnya yang baris, yang mutasil, tersambung. Jadi perubahan doroba, dorobu itu bukan perubahan, tapi karena ada domirnya. Doroba, dorobu, dorobat, dorobat. Nah, itu yang dimaksud dengan domir baris mutasil mahal rofa. Yang kedua ada yang mahal nasob nih, teman-teman bisa lihat di sini. Yang mahal nasob itu terbagi menjadi 2. Ada yang bil fi'li, ada yang bil fi'li, ada yang bil harfi. Bil fi'li itu artinya dengan fi'il, sedangkan bil harfi artinya dengan huruf. Yang bil fi'li seperti contoh lafaz dorobahu. Nih, dorobahu. Dorobahu kias, dorobahu. Dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Bisa misal nih contohnya gini nih. Lafaz dorobahu. Dorobahu. Ada lafaz dorobahu. Coba kita tarkib ini. Bukan hanya satu kalimat teman-teman, tapi terdiri dari 2 kalimat, yaitu ada lafaz doroba dan juga lafaz haknya nih. Dari lafaz doroba. Doroba kalimat fi'il madi. Sebab patut tak tanis sakinah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Doroba mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Teman-teman kalau mau tahu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr itu mabni apa, sebab apa? Itu teman-teman lihat di halaman ke-5 ada, di halaman ke-34 juga ada. Jadi doroba ini termasuk mabni fathah sebab tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Doroba sigot mushtaq fi'il madi bina sahih thulathi mujarrad. Madinya doroba. Doroba kias istilahi, doroba yadribu dorban wa dorobanan wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib, madribun midrobun. Kalau teman-teman lihat di arba'in, itu kan ada di halaman ke-22, itu ada kias istilahi doroba. Cuma kan di situ mazdarnya cuma satu, cuma doroba yadribu dorban langsung madroban. Tapi yang asli bukan seperti itu. Yang benar itu di kamus doroba yadribu dorban wa dorobanan. Ya, madroban fa wa dharibun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Dorobahu ha kalimah isim dhamir mabni atau mu'rab? Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni dhamma. Nih, kalau katakan dhamma. Mabni dhamma mahal nasab sebab maf'ul bih isim dhamir. Ma'rifat nakirah, ma'rifat sebab isim dhamir baris muttasil. Wake mufrad mudzakkar ghaib, maknanya dia lelaki satu. Gitu cara prakteknya. Yang mahal nasab yang bil fi'li. Artinya bil fi'li itu dirangkai dengan fi'il.
Yang nomor 2 adalah yang bil harfi. Bil harfi ini artinya dirangkai dengan huruf. Biasanya kalau yang bil harfi ini masuk pada inna wa akhwatiha. Jadi kalau isim domir baris mutasil ya mal nasab yang bil harfi itu masuk pada inna wa akhwatiha. Jadi ini ada teman-temannya. Inna wa akhwatiha ada 6. Sebutkan inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ya ini contohnya innahu, anna contohnya annahu, lakinna contohnya lakinnahu, ka'anna contohnya ka'annahu, laita contohnya laitahu, la'alla contohnya la'allahu. Nah, semisal ada yang di sini contohnya innahu. Innahu kias, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Bisa ini juga bisa innani. Cuman yang lebih terkenal atau yang lebih biasa dipakai di kalangan kita adalah ini. Ini, inna. Di semisal kita menemukan ada lafaz innahu. Nih. Ini sambil belajar praktek mentarkib. Karena dulu saya sempat pernah pengalaman, jadi pernah diutus sama Pak Yai dulu sempat mengajar di suatu pondok pesantren. Saat di sana itu saya mengajarkan arba'in, metode arba'in, cuman memang karena di sananya dituntut yang penting santri gimana caranya harus hafal dulu. Jadi ngaji itu di sana lebih banyak menghafalnya. Tur berhubung di sana santri-santri tidak bawa HP, jadi mereka untuk mengetahui keterangan atau cara membaca arba'innya harus nunggu saya ngejelasin dulu. Kan butuh waktu lama. Beda kalau misalkan santai-santainya pada bawa HP. Gampang. Tinggal saya share link saya, link storan saya. Jadi santai-santai otomatis bisa baca, bisa melihat sendiri, bisa langsung menghafalkan sendiri di kamar masing-masing. Jadi waktu kajian itu forumnya memang forum untuk praktek. Nah, di saat saya ngajar di sana itu, saya merasakan, oh, ternyata kalau kita memang ngajarin materi teori doang, tidak ada prakteknya, kayak kurang aja gitu. Makanya di sini kenapa saya lebih banyak sekarang ini lebih ke prakteknya. Di samping mempelajari materi sambil juga langsung dipraktekkan. Praktekannya menggunakan metode arba'in. Insya Allah gampang. Jadi pada lafaz innahu. Innahu. Innahu ini terdiri dari 2 kalimat teman-teman. Terdiri dari inna dan ha. Inna kalimat huruf amil nawasir. Kan kayaknya amil nawasir nggak ada hurufnya. Ada. Cuman kalau di macam-macam kalimat huruf namanya bukan huruf amil nawasir, tapi namanya adalah inna wa akhwatiha. Sama saja. Ini yang lebih umum kalau di kami biasanya huruf amil nawasir nyebutnya. Inna kalimat huruf amil nawasir. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah punya taluk nggak? Nggak punya, nggak ada. Kenapa nggak punya taluk? Karena yang punya taluk hanya huruf jer. Inna faedahnya taukid, maknanya sesungguhnya. Ha kalimah isim domir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni dhammah. Mahal nasab. Sebab isimnya inna wa akhwatiha. Ha marifatan nakirah marifat. Sebab isim domir baris mutasil. Dikatakan isim domir karena menunjukkan mana dia. Dikatakan baris karena kelihatan. Dikatakan mutasil karena tersambung. Innahu ha wake mufrad mudzakkar ghaib, maknanya dia lelaki satu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau yang mahal nasab yang dia bil harfi itu masuk pada inna wa akhwatiha. Kalau yang bil fi'li itu biasa itu menjadi maf'ul bi biasanya, teman-teman. Yang nomor selanjutnya setelah mahal nasab ada yang mahal jer. Jadi kalau teman-teman tinggal menyesuaikan kalau mahal rofa, teman-teman nanti nyocokinnya atau melihatnya di isim yang dibaca rofa. Kalau mahal nasab isim yang dibaca nasab, kalau mahal jer isim yang dibaca jer. Cuman bahasanya diganti, bukan i'rab rofa nasab jer, bukan, tapi mahal rofa, mahal nasab, mahal jer. Ya mahal jer ada 2, yaitu kemasukan huruf jer dan juga mudhof ilaih. Tapi teman-teman huruf jer yang masuk pada isim domir itu tidak semuanya bisa masuk. Kalau kita mengetahui bahwasanya huruf jer itu ada 19. Huruf jer ada 19. Sebutkan min ila anala fi robba wa urba ba kafla mau qasam ba qasam ta qasam mundu qala ada hasya hatta. Dari 19 itu teman-teman yang bisa masuk pada huruf jer itu cuma ada 7. Teman-teman dicatat.
Jadi huruf jar yang masuk pada isim domir ada 7. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Bisa tulis ini. Jadi tidak semua huruf jar itu bisa masuk teman-teman pada isim domir. Cuman ada 7 doang. Yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Nih. Aduh. Mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus. Nah, teman-teman bisa dicatat atau mungkin kalau mahal bisa dipoto nih. Di huruf jar itu yang bisa masuk pada isim domir cuma ada 7. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Nah, jadi selain 7 ini tidak bisa masuk pada isim domir. Lah, di sini kan yang mahal jar. Yang pertama adalah yang kemasukan huruf jar. Pokoknya kalau ada kalimat isim domir kok kemasukan huruf jar, maka mahalnya mahal jar sebab kemasukan huruf jar. Misal contohnya di sini bihi, kan min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Min contohnya minhu, ila contohnya ilaihi, an contohnya anhu, ala contohnya alaihi, fi contohnya fihi, ba contohnya bihi, lam contohnya lahu. Contohnya di sini bihi, bihi kias, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Jadi semisal ada 8 bihi. Ada 8 bihi. Ha, kalimah, isim domir. Mabni atau murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni kasroh. Mabni kasroh. Mahal. Jer. Sebab kemasukan huruf jer. Marifat atau nakiroh? Marifat. Sebab isim domir baris muttasil wake mufrad mudzakkar ghaib, maknanya dia lelaki 1. Kurang lebih seperti itu. Gampang teman-teman, insyaallah nih. Selanjutnya yang nomor 2 adalah yang mudhof ilaih. Jadi selain mahal jar ada kemasukan huruf jar, ada juga yang menjadi mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Di sini contohnya dharibuhu. Dharibuhu kias, dharibuhu, dharibuhuma, dharibuhum, dharibuha, dharibuhuma, dharibuhunna, dharibuka, dharibukuma, dharibukum, dharibuki, dharibukuma, dharibukunna, dharibi, dharibuna. Jadi pada lafaz dharibuhu, ha di situ itu termasuk isim domir baris muttasil yang mahal jar sebab menjadi mudhof ilaih. Ini kan dharibuhu, dharibu itu namanya mudhof, sedangkan ha namanya mudhof ilaih. Nah, dharibuhu ini dharibu namanya mudhof. Sedangkan haknya ini namanya mudhof ilaih. Berhubung dia mudhof ilaih, maka dia menjadi mahalnya mahal jar sebab mudhof ilaih. Gampang, insyaallah. Kalau isim domir baris yang mutasi apa yang baris gampang. Baris itu pokoknya kalau yang kelihatan. Itu yang tentang yang baris. Yang nomor 2 ada yang isim domir yang mustatir. Mustatir itu artinya tidak kelihatan. Yang mustatir ada 2, ada yang wujub, ada yang jawaz. Wujub itu kalau nggak salah artinya itu tempatnya domir tidak bisa dimasuki isim zohir. Kalau jawaz artinya tempatnya domir bisa dimasuki isim zohir. Yang wujub ada 4. Apa saja? Nih ada 4. Fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab, fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab, fi'il mudhari mutakallim muhaddah, fi'il mudhari mutakallim ma'al ghair. Yang fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab contohnya idrib. Yang fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab contohnya tadribu. Fi'il mudhari mutakallim muhaddah contohnya adribu. Yang fi'il mudhari mutakallim ma'al ghair contohnya nadribu. Ini contohnya. Ini namanya isim domir yang yang mustatir. Mustatir itu artinya tidak kelihatan, teman-teman. Jadi domirnya dikira-kirakan. Kayak contoh idrib. Idrib itu termasuk isim domir yang mustatir. Mustatirnya yang wujubnya yang fi'il amr mufrad mudzakkar mukhatab. Jadi idrib itu yang asli ada domir dalamnya. Idrib, pukullah kamu. Kamu pukullah. Idrib Zaidan, pukullah kamu Zaidan kepada Zaid. Jadi situ ada domirnya namanya domir mustatir. Mustatirnya yang wujub.
Sedangkan yang nomor 2 yang fi'il amr mufrad mudzakkar mukhatab contohnya tadribu. Tadribu, kamu telah memukul atau kamu sedang memukul. Sini kan ada taknya nih. Makanya di sini wakilnya mufrad mudzakkar mukhatab. Nomor 3 adalah fi'il mudhari mutakalim ada. Contohnya adribu. Adribu artinya saya telah memukul atau akan memukul. Yang nomor terakhir adalah fi'il mudhari mutakalim al ghair. Contohnya nadribu. Nadribu, kami telah memukul, kami akan memukul atau sedang memukul. Ini fi'ilnya fi'il mudhari. Yang kedua ada yang jawaz. Yang jawaz ada 4, yaitu fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, fi'il madi mufrad muannas ghaibah, fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib, fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah. Contohnya yang fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib contohnya daraba, fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah contohnya darabat, fi'il mudhari mufrad mudzakkar fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib contohnya yadribu, fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah contohnya tadribu. Daraba, dia laki satu telah memukul. Darabat, dia perempuan satu telah memukul. Yadribu, dia lelaki satu sedang memukul atau akan memukul. Tadribu, dia perempuan satu sedang memukul atau akan memukul. Jadi itu ada domirnya, domir mustatir. Mustatir artinya tidak kelihatan. Yang bawah nih ada posisi tarkib nih teman-teman. Cuman kalau yang ini yang mustatir kadang-kadang di umumnya tidak ditarkib. Jadi domirnya tidak ditarkib, ya kita tarkib cuman kalimatnya saja. Jadi contoh misalkan di sini nih, doroba. Kita nggak narkib domirnya tapi langsung ya yang ditarkib dorobanya aja. Begitu juga dengan dorobat, yadribu, tadribu, begitu teman-teman. Sini bawahnya ada keterangan posisi tarkib isim domir. Isim domir baris munfasil ma'rofa itu biasanya menjadi mubtada, fa'il, naibul fa'il dan domir fasal. Domir fasal itu domir pemisah. Ya, nah ini penting nih kuding bawah nih. Posisi tarkib ini teman-teman nggak harus hafal, cuman ya minimal tahu gitu. Tapi kalau lebih bagus caranya hafal. Karena ilmu itu kalau mau benar-benar ilmu caranya harus dihafal. Ini contohnya isim domir baris munfasil biasanya ditarkib menjadi mubtada, fa'il, naibul fa'il dan juga domir fasal. Ini kalau kelihatan nih mubtada, fa'il, naibul fa'il dan juga domir fasal. Itu yang isim domir baris munfasil maharofa. Sedangkan yang munfasil mal nasab ditarkib menjadi maf'ul bih. Seperti contoh tadi iyahu. Yang ketiga isim domir baris mutasil maharofa juga ditarkib menjadi fa'il dan naibul fa'il. Itu biasanya yang isim domir baris mutasil maharofa. Tapi kalau yang munfasil bisa ditarkib menjadi mubtada, fa'il, naibul fa'il dan juga domir fasal. Yang nomor 4 isim domir baris mutasil mahal nasab ditarkibnya menjadi maf'ul bi, isimnya inna dan isimnya inna dan isimnya anna wa qatiyah. Gitulah. Yang nomor 5 ditarkib isim domir baris mutasil mahal jar itu kemasukan huruf jar dan juga mudhof ilaih. Yang terakhir isim domir mustatir ditarkib menjadi fa'il, naibul fa'il, kecuali fi'il amr hanya ditarkib menjadi fa'il. Alhamdulillah. Insyaallah teman-teman, kalau isim domir ini yang penting teman-teman hafal dan juga sering-sering praktek karena fi'il isim domir ini bentuknya gampang, gitu-gitu aja. Kok ada dorobahu ha-nya ini isim domir, ada huwa ini isim domir, ada dorobani ni-nya ini isim domir, ada semisal apa? Ada dorabtu itu tu-nya itu isim domir, ya dan lain sebagainya. Insya Allah gampang. Jadi teman-teman yang penting harus banyak-banyak praktek, banyak-banyak baca kitab, banyak-banyak belajar terus-menerus supaya bisa lebih mahir dan supaya bisa bertambah ilmunya terus-menerus setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini tutup atau yang menyaksikan video ini tutup, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang masih bingung ataupun ingin dijelaskan lebih lanjut atau lebih detail lagi, bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.